Di sini kita khususnya di unit SD sudah mengembangkan untuk pembelajaran metode sentra, Bu. Ya, sentra. Jadi kita lebih mengembangkan anak-anak untuk lebih ke mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar. Jadi dengan adanya sentra ini sebenarnya kita lebih membantu anak merangsang kecerdasannya. Jadi kita lihat dengan adanya sentra itu kan ada 8 kecerdasannya, multiple intelligence. Anak itu bisa terangsang, Pak. Betul. Dengan adanya permainan-permainan di setiap sentra itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Eli Marliana atas kehadirannya hari ini di Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon. Berikut kita kehadiran tamu Ibu Pengawas Tingkat TK dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Eli Marliana. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, semoga selalu sehat ya, Bu ya. Amin. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya, Bu ya. Setuju sekali, Bu. Iya. Alhamdulillah, Ibu Eli sudah berkunjung ke sekolah kami di Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon. Dan Ibu Eli, kita hari ini di hari ketiga ya pada proses kita ada kegiatan untuk tes genos, Bu Eli. Kita start dari tanggal 14 kemarin, dari hari Senin, dan kita akan berencana akan sampai hari Kamis kita ada kegiatan tes genos. Tes genos ini kita dedikasikan kepada semua siswa Sekolah Boswa Al-Azhar dari unit SD, SMP, dan SMA. Begitu pula juga untuk semua gurunya di hari Senin, Selasa. Dan kita juga ada kegiatan PTM, Bu, persiapan simulasi PTM untuk di unit SD di hari Rabu dan simulasi kegiatan PTM untuk SMP SMA di hari Kamis. Iya, itu adalah bukti persiapan kami dari Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon untuk menyiapkan diri skenario pembelajaran yang harus kita hadapi di bulan Juli nanti. Rencananya kita nanti bulan Juli itu kan sudah ada informasi ya, Bu ya, dari Mas Menteri juga, dari Bapak Presiden juga. Insya Allah kita akan diadakan pembelajaran tatap muka langsung ya, Bu ya, bulan Juli ini. Begitu, namun itu pelaksanaannya tidak langsung 100%. Betul. Bisa bergantian 50-50, bisa 50%. Pelaksanaannya bergantian. Mau diatur sehari yang 50%, besoknya 50% lagi, bisa juga per 2 hari atau per 3 hari atau per minggu. Iya, betul. Bisa bergantian. Jadi nggak langsung 100% bisa PTM. Apalagi kita lihat dari situasi beberapa sekolah, ada mungkin yang dalam satu kelas itu sampai 40 anak ya, Bu ya, atau kelas besar. Itu tidak mungkin semua kita libatkan dalam satu kelas. Kecuali memang kalau siswanya sedikit, kelasnya lebih luas, itu bisa saja. Itu disetujui. Kalau misalnya minimal kalau ruang kelas yang seperti di Boswa ini itu bisa 15 anak. Betul sekali, Bu. Iya. Dan memang kita sudah siapkan skenario pembelajaran kita di semua unit itu, Bu, untuk persiapan pembelajaran masuk nanti di tahun ajaran baru dengan persiapan blended learning. Blended learning itu jadi kita pembelajaran 2 arah, Bu. Jadi kita tetap akan bagi minimal satu kelas itu hanya 10 anak saja. Iya, bagus. Iya, untuk hanya 2 hari dalam 1 minggu dengan maksimal sesuai dengan keputusan Presiden dan Bapak Menteri hanya 2 jam dalam 1 hari. Betul. Jadi blended learning itu kita akan laksanakan dengan cara pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu live, langsung anak-anak datang ke sekolah bersama Bapak Ibu gurunya. Namun untuk anak-anak yang memang belajar di rumah itu mereka masih bisa mengikuti, Bu, materi yang diikuti di kelas. Ya, kita sudah mengadakan pengadaan barang untuk webcam juga, Bu ya. Jadi pembelajaran blended learning ini insya Allah akan kita aplikasikan untuk di tahun ajaran baru nanti. Jadi tetap ya mereka sama-sama belajar walaupun di rumah, di sekolah, cuma tempatnya aja yang berbeda. Betul sekali, Bu Eli. Memang sih kalau aturan yang baru Presiden itu di awal itu ya 2 seminggu cukup 2 kali tatap muka dan kegiatannya juga nggak boleh lebih dari 2 jam. Hanya inti saja. Iya, betul inti sekali. Saja. Iya, betul. Tadi Bu Eli, begitu kita datang ke ruangan podcast ini, Bu ya, dan ini adalah podcast mungkin proses perdana ya, Bu ya. Iya, proses perdana kita di Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon.
Mungkin tadi Bu Ali sudah melihat keadaan langsung di kelas 1 OBS yang ada di bawah ya Bu ya, yang ada di unit SD. Mungkin Bu Ali sana melihat di dalam kelas ada beberapa sentra ya Bu ya. Dan ini mungkin akan mengingatkan Bu Ali juga untuk sentra-sentra yang ada di unit TK ya. Luar biasa. Karena mengingat Bu Ali Marlina ini adalah pengawas TK dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Iya, betul. Khususnya saya untuk tahun ini di wilayah Kecamatan Jombang, Pak. Termasuk Poso ya, Jombang. Tapi saya TK binaan saya 31 TK di Jombang. Iya. Jadi kalau yang saya lihat tadi memang itu cocok ya untuk kelas rendah ya. Betul. Kelas rendah karena memang usia 0 sampai 8 tahun itu masih termasuk usia bermain, masa periode emas dalam hidup manusia dan tidak akan terulang kembali. Jadi yaitu dengan cara bermain. Dengan bermain mereka belajar. Berarti guru membimbing bermainnya itu bukan hanya bermain asal-asalan, tapi bermain yang edukatif. Makanya dengan adanya sentra-sentra itu ya sangat cocok sih. Cocok. Kalau di TK memang sudah lama kita pakai sentra. Iya, betul. Iya. Ini ada 5 sentra tadi ya saya lihat ya. Iya betul, untuk kelas 1 OBS ada 5 sentra. Dan sebenarnya memang ini dengan sistem sentra pembelajaran sentra atau lebih ke BCCT ini Bu ya, lebih ke Beyond Center and Circle Time. Ini adalah bentuk adaptif kita. Sekolah swasta mungkin harus lebih mencetak lagi inovasi-inovasi baru Bu ya dalam pembelajaran, pengembangan dalam pembelajaran. Dan ini adalah salah satu pengembangan dari kami juga dari Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon untuk lebih mengembangkan lagi kurikulum dan program pembelajaran yang ada di sekolah kami. Dengan tetap kita memijak 3 pilar Bu ya. Salah satunya kita tetap menggunakan kurikulum nasional dan kita juga untuk di program OBS ini Bu, kita juga mengcombine untuk kurikulum Cambridge-nya sendiri dan juga kita tidak melupakan untuk kegiatan di Islamic Studies dan juga literat. Nah ini kadang sering kita terlupakan Bu ya, literat, minat baca anak-anak. Apalagi memang di era-eranya media sekarang Bu ya, medsos, anak-anak itu lebih suka menggunakan gadget mereka daripada membaca gitu loh Bu. Makanya nanti di sudut sentra yang bahasa ya, ada sentra bahasa, itu kalau bisa ada perpustakaan yang menarik ya, mungil, menarik, lengkap. Jadi lebih kalau kelas awal itu lebih banyak ke gambarnya, tulisannya sedikit, jadi nanti dia bisa membaca gambar sambil berfantasi, itu kan mempermudah dia dalam berbahasanya, merangsang. Justru dirangsangnya dengan itu perpustakaan mini. Betul. Berarti pemilihan buku-buku juga memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak supaya anak menarik, jangan langsung buku yang banyak tulisan, gambarnya sedikit. Justru lebih nanti kan dia semakin besar semakin mulai tertarik dengan bisa baca, dengan sendirinya dia beralih ke buku yang lebih banyak tulisannya. Iya, betul sekali. Jadi nanti khususnya untuk kelas bawah Bu ya, kelas 1, 2, bahkan 3, 4 juga mereka masih lebih suka bentuk-bentuk tipikal buku yang lebih banyak gambar ya Bu ya. Betul. Karena mereka lebih ke visualisasi ya, melihat gambar dan tulisan mungkin yang agak besar yang bisa disesuaikan dengan tahap perkembangan. Kita lihat di masa BDR ini Pak, ketika kita belajar daring ya, Zoom, itu kan materi hanya sedikit. Justru guru harus lebih kaya membuat bahan pembelajaran itu dengan gambar. Dengan tulisan sedikit, tapi guru bisa bercerita banyak dengan gambar-gambar yang dibuat. Makanya itu emang lebih cocok sih, anak-anak sekarang lebih sukanya itu. Betul sekali Bu Ali. Kita sekarang mungkin bisa kembali melihat kembali untuk metode sentra ya Bu ya. Karena ini kan ada kaitannya dengan Ibu Ali Marlina juga sebagai pengawas di TK tingkat Dinas Cilegon. Di sini kita khususnya di unit SD sudah mengembangkan untuk pembelajaran metode sentra Bu. Sentra. Jadi kita lebih mengembangkan anak-anak untuk lebih ke mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar, gitu ya Bu ya, di setiap sentranya. Kita sudah ada, mungkin Bu Eli tadi sudah saat melintas di kelas OBS, kita ini sudah tahun pertama, sudah tahun pertama kita membuka program OBS atau One Boswa School. Di situ kita ada sentra math, ada sentra sains, sentra bahasa, art drama dan juga intan. Jadi itu kita sentra dasar itu. Sentra dasar, ya. Jadi kita pada saat pembelajaran seperti tadi Bu Eli sampaikan, memang di usia tahap tubuh kembang anak antara 5 sampai 9 tahun itu memang
anak-anak pada saatnya bermain ya Bu ya. Bermain, masa Betul. bermainnya lebih menonjol. Kami jadi ingin mengajak anak-anak pada saat belajar mereka itu tidak selalu dalam pembelajaran hanya satu arah. Ya, hanya guru menyampaikan materi kepada anak, tapi kita lebih mengajak anak-anak untuk bermain dan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan di setiap sentranya itu. Betul, luar biasa. Jadi dengan adanya sentra ini, sebenarnya kita lebih membantu anak merangsang kecerdasannya. Jadi kita lihat dengan adanya sentra itu kan ada 8 kecerdasannya, multiple intelligence. Anak itu bisa terangsang Pak. Betul. Dengan adanya permainan-permainan di setiap sentra itu. Jadi nanti dia lebih dominannya sukanya apa di matematika, dia lebih lama nanti di sana. Walaupun dikasih waktu misalnya 15 menit, bisa itu kan muter ya. Setelah selesai di sentra ini ke sini itu muter kan. Nanti kalau misalnya dia dominannya ke salah satu sentra, berarti kecerdasan dominannya di situ. Justru guru harus memperhatikan itu, mencatat, memperhatikan, merangsang dan membantu terus Pak. Betul. Iya. Berkaitan dengan ini yang tadi Ibu Eli sampaikan, khususnya kita di program OBS ini memang kita yang akan nilai itu ada lagi dari karakter anak ya Bu ya. Ya, jadi kurikulum domainnya atau karakternya. Seperti yang Bu Eli sampaikan, jadi kita bisa langsung mengobservasi kira-kira setiap anak ini memiliki minat di bidang apa, bagaimana self confidence-nya, bagaimana industrialnya. Ini adalah tantangan kita juga Bu untuk kita sekolah swasta yang memang harus terus berinovasi Bu ya. Khususnya kita juga melihat dari penjelasan Bu Eli juga, SD juga di sini di usia tahap di kelas 1 dan 2 itu memang pada saat anak memang usianya mereka belajar sambil bermain Bu. Makanya itu kita memfasilitasi, kita lebih mengembangkan kurikulum kita di OBS ini dengan walaupun kita sudah mengadopsi juga memang kurikulum nasional, kita juga ada Cambridge-nya juga, dan kita juga mengedepankan literat dan juga Islamic Studies. Luar biasa. Di sini juga Bu kita untuk literatnya, bagaimana bukan untuk di TK sendiri ya, untuk merangsang anak-anak untuk lebih menyukai membaca. Karena seperti yang tadi kita diskusikan, anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih enaknya nonton YouTube ya Bu ya, dibandingkan membaca tulisan. Betul. Nah itu perlu guru mengajak ya, mengajak ke sudut baca, memperkenalkan. Ayo ini banyak buku, banyak gambar, boleh lihat. Nah dengan melihat meraba, melihat bentuk-bentuk yang bagus dari buku itu, tentunya anak akan terangsang. Jadi guru mengajak kalau bisa membacakan cerita sedikit. Nah, membacakan sedikit, anak yang lebih banyak bercerita. Tanya jawab misalnya itu cerita tentang buah, misalnya buah pisang. Ini buku cerita tentang buah pisang. Ini ada gambar pisang. Siapa yang pernah makan pisang? Oh saya, coba yuk kita lihat nih bukunya kan Nah ternyata manfaat pisang itu banyak. Nanti dia guru hanya merangsang 1 kali, dia 10. Guru satu kata, anak 10 kata. Harus bisa seperti itu. Nanti lama-lama anak tertarik dengan itu guru mengenalkan. Betul, di sini berarti guru hanya menjadi fasilitator saja. Makanya sediakan buku-buku yang menarik, berwarna, bergambar menarik, dan bertulisan besar ya Bu ya. Iya. Bertulisan besar cukup lah. Kalau besar hanya untuk judul, kalau isi ya cukup bisa dibaca oleh anak. Jadi gitu. Itu juga merangsang anak untuk bisa baca juga. Betul. Misalnya ini guru juga kan mengenalkan. Ini buku, ini ada judulnya, misalnya judulnya pisang. Ini hurufnya P-I-S-A-N-G, dibacanya pisang. Ini huruf P, diingatkan aja nanti. Oh, anak-anak, oh iya, pisang itu hurufnya ini. Nanti lama-lama dia bisa baca. Gitu kan kalau tidak ada tes baca kan Pak? Kelas awal ada tes baca? Tidak ada Bu. Jangan sampai Pak, karena memang tidak boleh memaksakan. Nanti dengan dirangsang kelas sentra ini, justru anak bisa tertarik. Jadi gitu. Dan alhamdulillah kita untuk di sekolah Boswal Azhar khususnya di unit SD kita sudah memang concern sekali Bu ya untuk masalah literat ini.
anak-anak semua akan mendapatkan 1 jam pelajaran literasi dalam 1 minggunya. Jadi di sini guru kelasnya akan membedah sebuah cerita dengan melibatkan anak-anak juga, mencari tokoh cerita juga. Iya, betul. Iya, itu adalah bentuk concern kami supaya anak-anak lebih senang membaca buku. Iya, betul. Jadi biasakanlah anak yang bercerita dengan fantasi, dengan gambar dulu. Dia bebas, berikan kebebasan anak untuk bercerita sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dan guru jangan sampai menyalahkan juga. Oh iya, bagus. Itu dirangsang terus seperti itu. Iya. Seperti Bu Eli tadi bilang, guru jangan sampai menyalahkan sangat ada korelasinya dengan kita program OBS di sekolah kami, Bu. Iya. Karena kita di sini untuk program OBS itu guru-guru semua kepada siswanya tidak boleh mengatakan jangan, tidak boleh, ataupun menyuruh kepada anak-anak. Gitu, karena itu memang adalah bahasa kata-kata negatif sebetulnya. Iya, adalah satu-satu rambu-rambu untuk semua kita guru untuk bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Seperti mungkin di TK juga, Bu Eli. Anak bila kita mendengarkan kata jangan, justru itu akan lebih memotong kreativitas mereka ya, Bu ya. Terekam di alam bawah sadarnya. Jangan. Jadi dia tidak mikir yang selanjutnya jangan apa aja, tapi jangannya itu jangan, tidak boleh, jangan ini, jangan itu, banyak jangannya, berarti dia nggak bisa berkreasi. Nah itu justru memang kalau kelas yang sentra jangan tidak boleh ada kata jangan ini, jangan main ini dulu, belum disuruh jangan. Biasanya kan anak muter tuh. Kalau di sentra itu karena banyak ya, satu kelas ini kan 5 sentra dibuka. Betul. Nah, walaupun itu sistemnya gimana Pak? Sentra ini berapa anak gitu ya? Iya, jadi dalam satu kelas itu kita maksimal antara 10 sampai 15 anak dengan ada 5 sentra di dalamnya, dan kita susun dalam jadwalnya itu, Bu. Jadi ada satu jadwal kita itu semua anak-anak akan beredar di sentranya. Iya. Dan benar tadi Bu Eli, sebelum kita anak-anak bermain sambil belajar di sentra itu, kita memberikan pijakan dulu. Sebelum main. Pijakan sebelum kita bermain. Dan jangan lupa pijakan setelah bermain. Iya. Betul. Supaya kebiasaan itu bisa berlanjut terbawa sampai ke rumah ya, Bu ya. Betul. Tapi Pak, biasanya anak yang namanya anak, walaupun ada pijakan dia kadang lupa. Ingin aturannya misalnya muter seiring jam, dia lebih namanya anak-anak lupa, lari ke sana ke sini. Itu biasanya kalau di TK ya, kalau di SD mungkin lebih mudah diaturnya. Iya, betul. Di TK masih seperti itu. Jadi di sentra itu ya harus ada 2 guru lah, kalau untuk 10 anak itu 2 di kelas itu 2 guru. Ya, karena kita juga menjadi pertimbangan juga untuk rasio perbandingan antara guru dengan siswa juga, Bu ya. Jadi memang diharapkan semua siswa dalam satu kelas itu bisa terhandle dengan baik. Betul, semua kebutuhannya. Betul. Iya, luar biasa. Sukses ini, saya sangat setuju dengan adanya kelas ini. Ya, semoga ini bisa menjadi pionir juga untuk semua sekolah di Cilegon. Betul. Kita sudah membuka program OBS untuk program One Boswa School dengan sistem BCCT atau Beyond Center Circle Time, dan ini insya Allah bisa mengakomodir semua kebutuhan anak-anak kita, khususnya di level SD, antara kelas 1 sampai kelas 6. Karena memang pada kelas 1 itu khususnya untuk kelas 1, 2, 3, 4 itu adalah masa-masa anak untuk bermain. Betul. Kita akan jadikan pada saat bermain itu menjadikan proses pengalaman mereka untuk mendapatkan sesuatu baru ya yang bisa diaplikasikan di kehidupannya nanti mereka kelak. Itu masa yang indah tidak akan terulang kembali. Betul di dalam umur ya, di hidup manusia itu masa emas itu, periode emas itu ya memang bermain, biarkan aja. Bicara masalah periode emas ya, tadi boleh disampaikan ada gold age gitu ya, Bu ya. Seberapa penting ya, Bu ya, kita memang harus concern dengan gold age ini, Bu? Kadang kita sebagai orang tua juga melewatkan masa-masa emas itu ya, Bu ya. Iya, kadang orang tua itu ingin mengkarbit anak secepat-cepatnya masuk sekolah dasar. Kan kalau misalnya SD itu harusnya usia juga 7 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun. Jadi jangan sampai mengganggu periode emas ini, karena perkembangan ya, di situ perkembangan anak itu dirangsang dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, dengan bermain yang menyenangkan itu semua aspek anak bisa terangsang dengan baik. Sediakan aja alat-alat permainan terutama permainan yang edukatif yang menunjang, itu justru dapat merangsang anak.
Makanya kalau orang tuanya yang tidak merangsang, ya jadi sebenarnya masa emas ini perkembangan otak itu akan terangsang dengan cepat, bisa mencapai 80%. Tapi bila dirangsang, kalau tidak dirangsang ya biasa-biasa saja. Nah, cara merangsangnya itu dengan permainan, contoh seperti di sentra ini kan merangsang. Betul. Justru merangsang perkembangan anak. Berarti memang tugas kita sebagai guru juga di sekolah dan orang tua di murid juga, orang tua di rumah juga Bu ya. Iya. Berarti di rumah juga berarti anak-anak bisa distimulus juga Bu ya. Stimulus. Di masa golden age. Iya, justru di rumah itu sebenarnya banyak tempat untuk bermain. Bisa bermain di semua ruang. Di ruang tamu bisa nggak dipakai bermain? Bisa, matematika bisa. Coba hitung ada apa saja di ruangan ini. Oh, ada foto, ada bingkai foto, ada berapa? Bentuknya apa? Ada yang segi 4, ada yang bulat. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, ada vas bunga. Kemudian kan merambat, bunganya ada berapa? Warnanya apa? Itu belajar. Kemudian pindah ke ruang makan, justru lebih banyak lagi. Kita ngitung piring, suara air, dan sebagainya. Di ruang makan juga bisa dipakai untuk bermain. Ke dapur lebih komplit lagi untuk bermain, untuk belajar, bermain seraya belajar. Jadi di rumah itu sebenarnya kalau orang tuanya yang mau bermain dengan anak, justru sangat merangsang banyak alat-alat yang untuk merangsang pembelajaran anak, kecerdasan anak. Di dapur dengan sayuran, misalnya ada cabai, ada bawang, ada merica dan lain-lain, itu kan mengenal bentuk, rasa, ya, juga bisa praktek langsung, meraba, geometrinya ada, menghitung ada, ayo praktek langsung, misalnya mengiris bawang, ayo mengupas bawang, itu. Iya. Ya gitu. Dan khususnya di masa pembelajaran di saat pandemi ini malah menjadi potensi juga ya Bu ya. Potensi. Untuk orang tua, menemani, mendampingi anaknya belajar. Makanya kita sebagai guru juga harus selalu mengingatkan Pak, orang tua itu pendidik yang utama dan pertama, terutama ibu. Betul. Ibu, madrasah yang pertama. Sampai 3 kali dan ya. Dan mendidiknya itu tidak pernah putus dari lahir sampai dengan dewasa. Iya kan, masih mendidik terus, dipantau terus. Kalau guru kan SD, TK, udah selesai di TK, ganti guru SD, ganti guru. Kalau di orang tua kan di rumah enggak. Terutama ibu. Pendidikan awal itu bermula dari rumah. Ibu itu ya emang harus cerdas ya, harus dalam semua bidang harus menguasai. Apalagi sekarang BDR berasa banget. Bagus subhanallah Bu Ali ya. Memang tugas kita semua ini guru-guru di sekolah juga dan orang tua di rumah untuk tetap bisa menemani anak-anaknya melewati masa pandemi. Mendampingi anak. Pandemi tetap ada, tapi anak-anak tetap harus belajar. Tetap harus belajar ya. Betul, setuju Pak. Baik Ibu Marliana, pembicaraan kita sepertinya semakin seru saja Bu Ibu. Dan memang kalau bila kita membicarakan mengenai anak ya, apalagi anak-anak kita ya, itu memang tidak ada habisnya Bu ya. Apalagi khususnya untuk anak-anak di TK dan juga di SD yang memang pada saat mereka pembelajaran itu memang melewati pembelajaran dengan saatnya bermain untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di saat bermain. Betul. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Eli Marliana di Sekolah Boswa Al Azhar Cilegon. Terima kasih kepada Ibu Eli Marliana atas kehadirannya di Sekolah Boswa Al Azhar Cilegon. Semoga kita bisa bertemu kembali di program podcast Sekolah Boswa Al Azhar Cilegon di materi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.